M1 Abrams adalah tank tempur utama Amerika generasi ketiga yang dirancang oleh Chrysler Defense, sekarang General Dynamics Land Systems, dan dinamai menurut nama General Creighton Abrams. Dirancang untuk peperangan darat berlapis ada modern, tank ini merupakan salah satu tank terberat yang beroperasi dengan berat hampir 73,6 ton pendek atau 66,8 ton metrik. Tank ini memperkenalkan beberapa teknologi modern kepada pasukan berlapis Amerika Serikat, termasuk mesin turbin multi-fuel, lapisan komposit Cobham yang canggih, sistem pengendalian tembak komputer, penyimpanan amunisi terpisah di kompartemen ledakan, dan perlindungan NBC untuk keselamatan awak. Model awal M1 dipersenjatai dengan meriam 105 mm M68, sedangkan varian selanjutnya menggunakan meriam Rheinmetall 120 mm L/44 yang diproduksi berdasarkan lisensi dan diberi kode M256. M1 Abrams dikembangkan dari proyek MBT-70 gabungan Amerika Jerman Barat yang gagal, yang dimaksudkan untuk menggantikan tank M60 yang sudah usang. Ada 3 versi Abrams operasional utama, M1, M1A1, dan M1A2, dengan setiap iterasi baru mengalami peningkatan dalam persenjataan, perlindungan, dan elektronik. Tank Abrams harusnya digantikan dalam Dinas Angkatan Darat Amerika Serikat oleh XM1202 sistem tempur terpasang. Namun setelah proyek itu dibatalkan, Angkatan Darat memilih untuk terus memelihara dan mengoperasikan seri M1 untuk masa depan dengan meningkatkan optik, lapisan, dan daya tembak. Tank M1 Abrams mulai beroperasi pada tahun 1980 dan berfungsi sebagai tank tempur utama Angkatan Darat Amerika Serikat dan sebelumnya Korps Marinir Amerika Serikat hingga pembubaran semua batalion tank USMC pada tahun 2021. Modifikasi ekspor digunakan oleh Angkatan Bersenjata Mesir, Kuwait, Saudi Arabia, Australia, Polandia, dan Irak. Abrams pertama kali digunakan dalam pertempuran oleh AS dalam Perang Teluk, kemudian digunakan oleh AS dalam Perang di Afghanistan dan Perang Irak, serta oleh Irak dalam perang melawan ISIS, Saudi Arabia dalam Perang Saudara Yaman, dan Ukraina selama invasi Rusia ke Ukraina. Tank Abrams Angkatan Darat AS yang dikerahkan ke Perang Irak dicat dengan warna CARC TAN 686A. Karena meningkatnya signifikansi operasi Amerika di Eropa, Angkatan Darat AS beralih menggunakan warna CARC Green 383 pada sebagian besar kendaraannya mulai sekitar tahun 2017. Tank M1A1 keluar dari pabrik dengan kamuflase 3 warna NATO, hitam, hijau sedang, dan coklat tua CARC. Saat ini M1A1 diberi pengecatan 3 warna NATO selama perbaikan. M1 dan M1A1 yang dikerahkan ke operasi Badai Gurun dicat dengan tergesa-gesa dengan warna krem gurun. Beberapa tetapi tidak semua tank ini dicat ulang dengan skema cat resmi mereka. M1A2 yang dibuat untuk negara-negara Timur Tengah dicat dengan warna krem gurun. Bagian pengganti, roda jalan, panel pelindung pansir api lapis, sproket penggerak, dan lain-lain dicat hijau zaitun, yang terkadang dapat menyebabkan kendaraan dengan tambalan bagian hijau dan krem gurun. Senjata mesin M1A1 Australia dikamuflase dengan Auscam, skema yang terdiri dari warna hitam, hijau zaitun, dan coklat. Selain lapisan baja homogen konvensional, RHA, Abrams menggunakan lapisan baja komposit Cobham yang dikembangkan secara rahasia oleh Inggris. Armor komposit M1 Abrams yang disebut sebagai armor khusus oleh Angkatan Darat AS paling tebal di bagian depan lambung, di mana ketebalannya mencapai 2 kaki atau 0,61 meter. Bagian depan lambung dilapisi dengan komposit. Kubah Abrams memiliki armor komposit di depan dan samping. Armor pada Abrams jauh lebih tebal dibandingkan tank-tank sebelumnya. Ini bukanlah cerminan kelemahan armor Cobham. Dibandingkan beratnya, Cobham lebih baik dalam menghentikan muatan berbentuk dan proyektil kinetik. Sebaliknya, tidak seperti RHA, Cobham dioptimalkan terhadap peluru muatan berbentuk. Muatan berbentuk yang efektif, terutama rudal anti-tank berpanduan, merupakan inovasi medan perang yang relatif baru. Karena kurangnya kemajuan terobosan dalam material armor baru untuk menetralkan muatan berbentuk, para rancang tank sebelumnya tidak menganggap praktis untuk menambahkan jumlah RHA yang dibutuhkan untuk mengalahkan muatan berbentuk.
Meskipun komposisi pasti dari pelindung komposit Abrams tetap menjadi rahasia negara, generalisasi tentang cara bekerjanya dapat diperoleh dari apa yang telah dikatakan secara publik. Pelindung ini terdiri dari blok keramik yang diletakkan dalam resin di antara lapisan pelindung konvensional. Keramik bertindak sebagai pelindung reaktif non-eksplosif (NERA) yang mengganggu muatan berbentuk. Plat NERA hancur saat benturan dengan proyektil, mengganggu pancaran penembusan muatan berbentuk, atau dalam kasus peluru kinetik, mengikis proyektil. Untuk model dasar M1 Abrams, sejarawan militer Stephen Zaloga memperkirakan ketebalan lapis baja depan sebesar 350 mm terhadap APF-SDS dan 700 mm terhadap HEAT dalam buku M1 Abrams Main Battle Tank 1982-1992-1993. Dalam M1 Abrams versus T-72 Ural 2009, ia menggunakan perkiraan Soviet 470 mm atau 19 inci terhadap APF-SDS dan 650 mm atau 26 inci terhadap HEAT untuk model dasar Abrams. Ia juga memberikan perkiraan Soviet untuk M1A1, 600 mm atau 24 inci terhadap APF-SDS dan 700 mm atau 28 inci terhadap HEAT. Tank ini memiliki sistem pemadam kebakaran halon untuk otomatis memadamkan api di kompartemen kru. Kompartemen mesin memiliki sistem pemadam kebakaran yang diaktifkan dengan menarik pegangan berbentuk T yang terletak di sisi kiri lambung. Gas halon dapat berbahaya bagi kru, namun toksisitas gas halon 1301 pada konsentrasi 7% jauh lebih rendah daripada produk pembakaran yang dihasilkan oleh api di kompartemen kru, dan pembuangan CO2 akan mematikan bagi kru. Kompartemen kru juga mengandung alat pemadam ringan yang dipegang. Bahan bakar dan amunisi disimpan di kompartemen berarmor dengan panel bedak yang dimaksudkan untuk melindungi kru dari resiko amunisi tank meledak jika tank rusak. Amunisi meriam utama disimpan di belakang menara dengan pintu bedak yang terbuka dengan tenaga listrik dengan cara menggeser ke samping, hanya untuk mengambil satu peluru untuk ditembakkan, lalu tertutup otomatis. Doktrin mengharuskan bahwa pintu amunisi harus ditutup sebelum mempersenjatai meriam utama. Perang Teluk. Tank Abrams tetap tidak teruji dalam pertempuran hingga Perang Teluk pada tahun 1991 selama Operasi Badai Gurun. Tank Abrams pertama yang tiba di Arab Saudi pada Agustus 1990 dalam persiapan perang adalah tank M1 dan IPM-1 dengan meriam 105 mm. Semua kecuali 2 batalion tank Abrams dengan meriam 105 mm digantikan oleh tank M1A1 sebelum invasi Amerika pada Januari 1991. Angkatan Darat AS mengerahkan total 1.956 M1A1, 733 M1A1, 1.233 M1A1HA ke Arab Saudi untuk berpartisipasi dalam pembebasan Kuwait. Korps Marinir AS mengerahkan 353 tank, di mana 277 adalah M60 dan 76 adalah M1A1, 60 M1A1HA, dan 16 M1A1 Common. Varian M1A1 Common mencakup adaptasi untuk menyeberangi air yang dalam dan peningkatan untuk meningkatkan kesamaan dengan Abrams Angkatan Darat. Batalion tank kedua dilengkapi dengan M1A1HA Abrams yang dipinjam dari Angkatan Darat. M1 Abrams lebih unggul daripada tank T-54-T-55 dan T-62 rancangan Soviet milik Irak, serta versi T-72 yang diimpor dari Uni Soviet dan Polandia. Pejabat Polandia menyatakan bahwa tidak ada tank T-72 dijuluki Singa Babilonia yang diproduksi berdasarkan lisensi yang selesai sebelum penghancuran pabrik tank T-72 Irak pada tahun 1991. Tank T-72 Irak, seperti kebanyakan desain ekspor Soviet, tidak memiliki sistem penglihatan malam dan pengukur jarak modern saat itu. Meskipun mereka memiliki beberapa tank tempur malam dengan sistem inframerah aktif atau lampu sorot yang lebih tua. Sangat sedikit tank M1 yang terkena tembakan musuh, dan tidak ada yang hancur sebagai akibat langsung dari tembakan musuh. Tidak ada yang mengakibatkan korban jiwa. 3 Abrams tertinggal di belakang garis musuh setelah serangan cepat di lapangan terbang Talil, selatan Nasiriyah pada 27 Februari. Salah satunya terkena tembakan musuh, sementara 2 lainnya terperangkap di lumpur.
Tank-tank tersebut dihancurkan oleh pasukan AS untuk mencegah klaim rampasan perang oleh tentara Irak. Sebanyak 23 M1A1 rusak atau dihancurkan selama perang. Dari 9 tank Abrahams yang hancur, 7 dihancurkan oleh tembakan kawan, dan 2 dihancurkan secara sengaja untuk mencegah penangkapan oleh tentara Irak. Tidak ada M1 hilang akibat tembakan tank musuh. Beberapa lainnya mengalami kerusakan tempur ringan, dengan sedikit pengaruh pada kesiapan operasional mereka. M1 Abrahams bisa menghancurkan tank lain pada jarak lebih dari 8.200 kaki atau 2.500 meter. Jarak ini sangat penting dalam pertempuran melawan tank generasi sebelumnya, rancangan Soviet di tank Irak, karena jarak efektif meriam utama pada tank Irak kurang dari 6.600 kaki atau 2.000 meter. Ini berarti tank Abrahams bisa mengenai tank Irak sebelum musuh berada dalam jangkau, keuntungan yang menentukan dalam pertempuran semacam ini. Dalam insiden tembakan salah sasaran, pelindung depan dan pelindung sisi depan menara selamat dari tembakan langsung APFSDS dari M1 Abrahams yang lain. Hal ini tidak terjadi pada pelindung sisi lambung dan pelindung belakang menara, karena kedua area tersebut ditembus setidaknya pada 2 kesempatan oleh serangan tidak disengaja oleh amunisi uranium terdeplesi selama pertempuran Norfolk. Pertempuran Irak. Pertempuran lanjutan terjadi pada tahun 2003 ketika pasukan AS menginvasi Irak dan menggulingkan Presiden Irak Saddam Hussein dalam operasi pembebasan Irak pada Perang Irak. Salah satu kesuksesan M1A1 adalah penghancuran 7 tank T-72 dalam pertempuran jarak dekat, kurang dari 50 yard atau 46 meter dekat Mahmudiyah, sekitar 18 mil selatan Baghdad, tanpa kerugian bagi AS. Ini terjadi di tengah kru tank Irak yang kurang terlatih, yang sebagian besar belum menembakkan amunisi hidup dalam tahun sebelumnya karena sanksi yang berlaku saat itu dan tidak mengenai sasaran pada jarak dekat. Mengikuti pelajaran yang diperoleh dari operasi Badai Gurun, M1 dan banyak kendaraan tempur AS lainnya yang digunakan dalam konflik tersebut dilengkapi dengan panel identifikasi tempur untuk mengurangi insiden tembakan salah sasaran. Beberapa tank Abrahams yang tidak dapat diperbaiki karena kehilangan mobilitas atau keadaan lainnya dihancurkan oleh pasukan sekutu, biasanya oleh tank Abrahams lain, untuk mencegah penangkapannya. Beberapa tank Abrahams dinonaktifkan oleh infanteri Irak dalam penyergapan. Beberapa pasukan menggunakan roket anti-tank jarak pendek dan menembak ke arah roda cantai, belakang, dan bagian atas. Tank-tank lain dinonaktifkan oleh kebakaran mesin ketika bahan bakar yang mudah terbakar yang disimpan di luar rak menara terkena tembakan senjata ringan dan tumpah ke kompartemen mesin. Pada Maret 2005, sekitar 80 tank Abrahams telah dinonaktifkan oleh serangan musuh. 63 dikirim kembali ke Amerika Serikat, sementara 17 rusak parah, dengan 3 diantaranya pada awal 2003. Pertempuran Rusia-Ukraina. Pada Januari 2023, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengirim 31 tank M1 Abrahams ke Ukraina. Rencana pengiriman tank ke Ukraina disetujui sebagai bagian dari paket bantuan yang lebih besar. Juru bicara Pentagon Sabrina Singh menjelaskan bahwa tank tersebut akan berupa varian M1A2. Namun karena tidak tersedia dalam jumlah berlebih di AS, tank tersebut akan dibeli melalui inisiatif bantuan keamanan Ukraina dan dapat memakan waktu hingga 2 tahun untuk diproduksi dan dikirim. Pada Maret 2023, Pentagon mengumumkan bahwa untuk mempercepat pengiriman, varian M1A1 Sabanias yang dimodernisasi akan ditarik dari stok Angkatan Darat dan diperbarui untuk pengiriman pada musim gugur tahun ini. Perubahan ini juga akan memastikan pengiriman M1A2 baru kepada sekutu AS tidak terganggu. Pada bulan September 2023, Ukraina mulai menerima tank-tank ini, yang merupakan bekas tank Korps Marinir AS. Tank-tank yang dipasok juga sudah tua, mulai beroperasi pada 1986, tetapi dimodernisasi sesuai standar M1A1 Sabanias atau Situational Awareness. Pada Februari 2024, dilaporkan bahwa satu M1A1 Sabanias hilang di Ukraina. Panel pengaman ledakan pada tempat penyimpanan amunisi telah diaktifkan, yang menunjukkan bahwa amunisi telah meledak. M1A1 ini dihancurkan oleh kuadrikopter FPV Piranha 10. Pada April 2024, pejabat Pentagon melaporkan bahwa Abrams Ukraina telah ditarik dari layanan tempur depan.
Penggunaan drone pemburu penghancur oleh Rusia telah menyebabkan pengoperasian tank menjadi terlalu sulit di pertempuran saat ini dengan tanah berlumpur yang menghambat kemanuveran mereka. Sebuah perusahaan Ukraina telah meluncurkan set pelindung baja anti-drone baru yang beratnya 430 kg atau sekitar 948 pon. Dirancang untuk melindungi tank tanpa menghambat fungsinya, pelindung itu juga menggunakan pelindung reaktif eksplosif kontak 1 era Soviet kuno. Pelindung itu melindungi bagian atas, belakang, sisi, dan bagian rentan lainnya dari menara. Pelindung itu menyisakan celah untuk peluncur granat asap, paluh komandan, dan bagian lain dari tank. Menurut perusahaan itu, sekitar 7 set pelindung telah diproduksi untuk Abrams Ukraina.